Detik-detik kecelakaan mobil pemadam kebakaran ini terekam CCTV yang tak jauh dari lokasi kejadian, tepatnya di depan Masjid Monggonao, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Mobil damkar berkecepatan tinggi yang hendak memadamkan kebakaran di Kelurahan Panai, Kota Bima ini oleng hilang kendali hingga akhirnya terguling ke tengah jalan raya. Petugas yang berada di atas mobil ikut terpental. Warga yang berada di lokasi kejadian pun segera berlari dan mengevakuasi para korban. Menurut saksi mata, sebelum kejadian, mobil damkar menghindari sepeda motor dan menyalip mobil. Namun karena diduga bermuatan berat dan berkecepatan tinggi, mobil oleng hingga akhirnya terguling di tengah jalan raya. Penyebab kecelakaan ini karena menghindari motor, jadi karena bebannya berat, kemudian kecepatan tinggi, jadi tak nahan, jadi dia banting. Ya lumayan lah, sekitar ada 200 lebih meter. Akibat kecelakaan ini 2 petugas meninggal dunia, sementara 1 korban kritis masih dirawat intensif di Rumah Sakit Bima. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pengacara sekaligus ex-jubir KPK Febri Diansyah memenuhi panggilan KPK terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Presiden Joko Widodo meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Wush. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Pengambilan aset Pasar Butung oleh pemerintah Kota Makassar ricuh. Massa menolak memaksa masuk dengan merusak gerbang pasar. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Saling dorong antara massa dengan petugas terjadi saat Pemkot Makassar hendak mengambil alih aset Pasar Butung Makassar. Ahli waris pengelola Pasar Butung yakni Koperasi Bina Duta Makassar tidak terima memaksa masuk dengan merusak gerbang pasar. Kericuhan ini mereda setelah aparat kepolisian dari Polres Pelabuhan Makassar datang ke lokasi untuk melerai perselisihan. Uang untuk menyampaikan mengapa penggunaan segel dan diberikan kepada pasar. Namun kami di sini selaku kepolisian hanya melakukan pengamanan agar tidak terjadi situasi yang lebih dan tidak kondusif. Sehingga kami di sini melakukan pengamanan agar kedua belah pihak bisa meredam tensinya, dan bila mana nantinya tadi sudah kejaksaan mengatakan bila mana ada mau komunikasi dengan jaksa silakan. Sebelum pengambil alihan paksa, pihak aset Pemkot Makassar mengaku telah melayangkan surat edaran untuk penyegelan dari Kejaksaan Negeri Makassar. Penyegelan dilakukan lantaran adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan jasa sewa tempat usaha. Saat ini, kantor pengelolaan Pasar Butung Makassar kembali diambil alih oleh Pemkot Makassar melalui PD Makassar Raya. Pasar Butung akan dibuka kembali pada esok hari untuk memastikan roda perekonomian para pedagang berjalan. Sementara itu, ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Unjuk rasa sebagai reaksi dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji material Undang-Undang Cipta Kerja. Jelang putusan material Undang-Undang Cipta Kerja, sejumlah kelompok buruh menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda dan Bundaran HI Jakarta Pusat. Aksi ini menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja dan kenaikan upah minimum tahun 2024 sebesar 15%. Rencananya hari ini, Mahkamah Konstitusi juga akan membaca putusan untuk Undang-Undang Cipta
Lebih dari 5.000 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa ini. Beton pembatas lengkap dengan kawat berduri sudah disusun dengan rapih sebagai pembatas untuk massa. Untuk personil sendiri kami siapkan untuk mengcover seluruh aktivitas masyarakat ibu kota, aktivitas pelaksanaan kegiatan gladi TNI dan juga penyampaian pendapat di muka umum. Kami siapkan sebanyak 5.428 personil yang hari ini seperti terlihat sudah siap menjalankan konsep pengamanan, pelayanan sekaligus mengawal jalannya aksi pada hari ini. Sementara itu, penutupan jalan dilakukan untuk menyekat massa yang hendak berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda. Skenario rekayasa lalu lintas telah disiapkan untuk mengantisipasi kemacetan imbas aksi unjuk rasa. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Polisi menggagalkan upaya peredaran narkotika jaringan Malaysia Aceh, Jakarta. 2 pelaku diringkus dalam sebuah penyergapan di kawasan Maurabo, Aceh dan ditemukan barang bukti 173 kg sabu yang dikemas ke dalam bungkusan teh Cina. Sejumlah petugas dari Subdit Res Narkoba Polda Metro Jaya menyergap seorang kurir usai membawa sabu di kawasan Maurabo, Aceh. Setelah meringkus pelaku, polisi mendatangi sebuah rumah yang dijadikan gudang penyimpanan barang bukti yang tak jauh dari lokasi. Hasilnya, petugas menemukan 165 paket sabu seberat 173 kg. Barang bukti sabu yang disita dikemas dalam bungkusan teh Cina. Polisi juga turut meringkus 1 pelaku lainnya. Usai ditangkap, pelaku beserta barang bukti langsung diterbangkan ke Mapolda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Terdakwa pembunuhan berencana Wawon CS dituntut hukuman mati. Para terdakwa terbukti membunuh korbannya dengan racun yang dicampur di dalam kopi. 3 terdakwa kasus pembunuhan berencana Wawon Erawan, Solihin, dan Dede Solehudin. Ketiganya dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam nota tuntutan yang dibacakan JPU, Umar Syarif, ketiga terdakwa didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Ai Maimunah dan kedua anak tiri Wawon pada Januari lalu. Terkait tuntutan ini, pihak kuasa hukum Wawon akan memberikan pembelaan. Kalau mau membela tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dakwaan ke-1 ya, yaitu melanggar pasal 340 yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian jaksa memohon kepada majelis hakim agar saudara dijatuhi pidana mati ya. Untuk itu saudara punya hak untuk mengajukan pembelaan. Kuasa hukum Menteri Pertanian Febri Diansyah hari ini memenuhi panggilan penyidik KPK. Mantan juru bicara KPK itu dimintai keterangan terkait dugaan korupsi yang menjerat Syahrul Yassin Limpo. Pengacara sekaligus ex-pegawai KPK, Febri Diansyah memenuhi panggilan KPK sebagai saksi terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian. Febri mengungkapkan ia hadir untuk memetakan risiko titik rawan pelanggaran hukum di Kementerian Pertanian. Di tahap penyelidikan kemarin, bukan penyidikan ya, di tahap penyelidikan kemarin, kami diminta bantuan sebagai advokat tentu saja untuk melakukan pemetaan risiko, assessment risiko dan titik rawan pelanggaran hukum atau sejenisnya di Kementerian Pertanian. Kenapa harus dipetakan? Karena dari pemetaan itulah kelihatan rekomendasi-rekomendasi apa yang bisa diberikan. Nah, saya juga bawa dokumennya. Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan kantor Kementerian Pertanian untuk mengungkap dugaan korupsi di tubuh Kementerian Pertanian. KPK juga telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, bukti elektronik, 12 senjata api yang telah diserahkan ke Direktorat Intelkam, dan uang tunai puluhan miliar rupiah dan mata uang asing.
KPK juga tengah menyelidiki adanya dugaan perintangan dalam proses pengumpulan barang bukti. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memeriksa Amanda Manopo terkait promosi judi online. Amanda Manopo diduga menerima endorsement situs judi online di media sosial pribadinya. Ia diperiksa sejak pagi tadi di Bareskrim Polri Jakarta. Kedatangan Amanda tidak diketahui awak media karena ia tidak masuk melalui pintu depan. Penyidik telah meminta keterangan dari artis Wulan Guritno, Yuki Kato, dan juga Cupi Cupita. Mereka terbukti dengan sengaja mempromosikan situs judi online, bisa dikenakan pidana dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Sama sekali. Apa yang Anda tahu? Yang saya tahu itu memang itu hanya game, sebatas game saja, tidak ada judi, dan itu kan berinteraksi lewat dari manajer saya. Jadi lewat dari Riko, dan itu semuanya kita ada bukti-bukti dan segala macam. Saya datang ke sini dengan memenuhi panggilan saja. Saya disuruh datang dan saya tidak ada niatan yang aneh-aneh. Saya memang ingin menjelaskan dengan secara detail kalau semuanya baik-baik aja. Saya tidak ikut campur dan saya tidak tahu menau tentang ada yang namanya judi online. Jadi ini hanya kesalahpahaman saja yang terjadi. Puluhan artis dan selebgram diduga terlibat promosi judi online melalui konten media sosial. Mereka diduga menerima imbalan hingga 100 juta rupiah untuk setiap video promosi berdurasi sekitar 1 menit. ...26 figur publik yang terdiri atas artis dan selebgram diadukan ke Bareskrim Polri karena diduga terlibat promosi situs judi online melalui konten di media sosial. Laporan ini dilayangkan Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia awal bulan September lalu. Pelapor menduga para pesohor ini mendapat imbalan 10 hingga 100 juta rupiah untuk setiap video promosi berdurasi sekitar 1 menit. Polisi lalu memanggil sejumlah artis untuk dimintai klarifikasi. Salah satunya artis Wulan Guritno yang diperiksa 20 September lalu. Wulan diperiksa selama 5 jam dan dicecar 42 pertanyaan. Ia mengaku awalnya diminta mempromosikan sebuah situs game online. Ia mengaku kaget konten yang dibuatnya tahun 2020 lalu kini menjadi masalah. Ya, jadi aku teman-teman media, aku hari ini seneng banget bisa bertanggung jawab memenuhi panggilan untuk klarifikasi. Dan aku senang banget dikasih ruang untuk klarifikasi. Dan pasti aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari Bareskrim Cyber. Sangat profesional. Dan aku juga terima kasih buat teman-teman media yang setia menunggu aku. Sekarang aku udah harus ke pekerjaan berikutnya. Selain Wulan Guritno, polisi juga sudah memanggil dan menggali keterangan dari artis Yuki Kato dan Cupi Cupita. Rencananya Wulan Guritno, Yuki Kato, dan Cupi Cupita akan diperiksa kembali. Jika terbukti secara sadar dan sengaja mempromosikan situs judi online, para figur publik ini bisa dijerat pidana, yakni melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHP dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Sementara itu, akibat maraknya judi online, Indonesia kini menduduki peringkat pertama negara dengan pengguna judi online slot ilegal. Menurut data Drone Empri, total pengguna judi online di Indonesia mencapai 200.000 lebih. Jumlah ini jauh mengalahkan Rusia yang berada di posisi kelima. Tim Liputan iNews melaporkan. Hanya karena terpengaruh gosip 2 siswi SMP di Parepare, Sulawesi Selatan adu jotos. Informasinya di iNews malam, usai jeda.